Selamat pagi semua, kembali lagi pada praktikum akuntansi atau materi akuntansi dasar. Silakan dibuka buku paketnya dulu, kemudian dibuka halaman 120. Kalau minggu lalu kita sudah bahas sampai di jurnal atau di jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap, hari ini kita akan lanjutkan jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang tak tertagih. Piutang adalah uang perusahaan yang masih ada di orang lain. Dalam suatu usaha ada kalanya perusahaan tidak dapat menagih uang tersebut. Jadi perlu disesuaikan, piutang itu perlu disesuaikan karena kemungkinan uang kita yang ada di orang lain nggak bisa kita tagih. Nah, dalam menyesuaikan piutang ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tak langsung atau metode cadangan. Perbedaannya seperti apa? Kalau pada metode langsung, setiap ada piutang yang tidak dapat ditagih langsung dianggap sebagai kerugian dan langsung dianggap piutangnya itu sudah berkurang. Piutangnya berkurang di sebelah kredit. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti contoh kasus berikut. Terdapat saldo piutang usaha di neraca saldonya segini. Data penyesuaian menyebutkan bahwa debiturnya sudah pilot, jadi nggak bisa bayar piutang sebesar ini. Jurnal penyesuaiannya jadinya kerugian piutang tak tertagih pada piutang usaha, langsung berkurang piutangnya, langsung dikredit. Itu kalau metode langsung. Sedangkan kalau metode cadangan, dia akan perbedaannya sama yang tadi ya. Kalau metode cadangan, jurnal penyesuaiannya dia nggak nyatet langsung ke piutang, tapi dicatat ke cadangan piutang tak tertagih. Jadi dianggap masih dicadangkan piutangnya, cadangan piutang. Jadi jurnalnya kerugian piutang pada cadangan piutang tak tertagih. Kalau sini kan tadi langsung ke piutang, itu bedanya ya. Contoh kasus, tanggal 31 Desember menunjukkan saldo piutang sebesar ini. Kemudian ada juga saldo cadangan di neraca saldonya sebesar ini. Data penyesuaian menyebutkan bahwa cadangan piutang tak tertagih ditetapkan 3% dari saldo piutang. Perhitungannya 3% saldo piutangnya kan ini. Jadi ini cadangan untuk per 31 Desember 2015. Harus ada cadangan segini. Sudah dicadangkan sebelumnya di neraca saldo atau cadangan yang sudah ada itu sebesar ini. Jadi jurnal penyesuaiannya kita hanya catat sebesar kekurangannya saja. Ini tinggal ini yang perlu kita catat. Makanya jurnalnya jadinya seperti ini. Kerugian piutang tak tertagih pada cadangan sebesar selisihnya tadi. Jadi kalau metode cadangan, cek dulu ada berapa piutangnya, ada berapa cadangannya. Habis itu kalikan dengan persentase taksiran kerugian piutangnya. Habis itu tinggal dikurangi dengan cadangan yang sudah ada. Ingat catat sebesar selisihnya. Lanjut, penyesuaian untuk koreksi kesalahan pencatatan. Yang namanya orang mungkin saja terjadi human error ya. Jadi kemungkinan salah mencatat, apakah salah catat akunnya, atau salah catat nominalnya, atau salah catat dua-duanya, udah salah akun atau salah transaksi, salah nominal pula. Jadi banyak kasusnya. Nah, untuk membuat jurnal koreksi, rumus sederhananya yang pertama adalah tulis dulu jurnal yang salah, balik salah, tulis benar, gabung yang sudah dibalik dan yang benar. Kita langsung praktekkan. Membayar beban sewa segini 500.000. Keliru dicatat membayar bunga 50.000. Wah, ini sudah salah akun, harusnya bayar beban sewa malah catat beban bunga. Harusnya 500.000 malah 50.000. Jadi ini udah salah akun, salah nominal pula. Ini mungkin tukang catatnya belum makan nih, jadi dia nggak konsentrasi. Jadi caranya gimana? Yang pertama tulis jurnal yang salah. Beban bunga pada kas, ini yang salah dicatat. Habis itu tinggal balik yang salah ini. Baliknya gimana caranya? Ya debit kredit, kredit ke debit, tinggal dibalik aja. Kas pada beban bunga sebesar yang ini. Sekarang tulis yang benar. Benarnya apa sih yang benar? Beban sewa pada, bukan beban sewa. Oh ya betul, beban sewa pada, harusnya sih beban sewa pada kas ini. Beban sewa pada kas. Harusnya yang benar kan ini, membayar beban sewa. Membayar beban sewa ya beban sewa pada kas. Ini yang benar. Tinggal digabung yang ini dan ini tinggal digabung. Kasnya debit segini, kasnya kredit segini, diselisihkan.
50 tambah dikhususkan sama ini berarti masih besaran kredit ya. Jadi di kredit 450. Kemudian digabung. Ini yang digabung ya Ibu lingkari. Ini yang digabung nih. Digabung jurnalnya. Kan digabung. Kredit beban bunga 50, kredit beban bunga 50 juga sudah. Debit 5, beban sewa. Ya. Jadi ini ya tinggal digabung ya. Jadi jawabannya ini. Inilah jurnal penyesuaiannya untuk salah jurnal dan salah akun. Lanjut, kasus berikutnya. Menerima pendapatan jasa. Dicatat menerima pendapatan jasa. Ini cuma salah nominalnya saja ya. Akunnya sudah benar, tapi dia cuma salah nominal saja. Sama kayak tadi, tulis yang salah. Kas pada pendapatan, dia salah catat. Salah nominal. Habis itu dibalik yang nih, yang salahnya dibalik. Jadinya begini. Balik salah, pendapatan. Oke. Kemudian, yang seharusnya apa? Seharusnya, nih bukunya ada koreksi sedikit ya, tolong diperbaiki. Seharusnya kan ini. Jadi seharusnya dia catat kas pada pendapatan jasa 850.000. Tinggal digabung deh ini. Ini tinggal digabung nih. Ini tinggal digabung dia jurnalnya. Kas segini masih besaran debitnya sebesar selisih 270. Kemudian pendapatan debit segini, pendapatan kredit segini. Masih besar kredit ya. Jadi ini jawabannya. Ya, begitu seterusnya untuk jurnal kesalahan koreksi. Nah, setelah kalian menyusun jurnal koreksi, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo.